Pak Joko lihat Ya. apa di situ dibaca? Masa-masa kaum intelektual sakit gigi. Menangkapnya gimana? Ya, orang sakit gigi itu nggak bisa ngomong, Bang. Orang sakit gigi itu kalau orang nonton pelawak aja Betul. pasti akan marah. Iya, dan tidak bisa tersenyum. Nah, kalau gitu, Ya, karena sakit gigi tidak bisa ngomong, tidak bisa tersenyum, gitu kan. Ya, akhirnya kalau orang Jawa bilang songgo uang. Jadi, Songgo uang. karena tangannya memegang terus Iya, gitu iya, ya. iya. Gitu lagi. Orang padahal tidak bermaksud buruk sama dia, Iya, tapi begitu sakit gigi, iya, semua orang dibikin marah. betul. Paling susah kalau nonton pelawak, Iya, paling tersinggung dia, betul. Dan dikira ngeledek dia dia. sangat sensitif Sensitif. dengan sakit giginya itu. Sobat, jumpa lagi dengan saya dalam Gazebo NHS bersama tentu saja NHS. Saya kali ini kedatangan tamu yang sudah kita kenal pasti, terutama dan tidak jauh-jauh dari urusan pemilu. Dengan senang saya akan sapa Insinyur Djoko Purnomo. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Bang Enas. Sehat selalu lah. Setelah pensiun ya? Setelah pensiun, tapi kayaknya tidak pernah pensiun. Oh gitu ya? Karena terlibat terus di kegiatan kepemiluan. Nggak jauh-jauh dari urusan Ya, pemilu. baik dengan partai maupun dengan teman-teman di KPU. Tapi pernah juga mengadu peruntungan ya? Saya kira beberapa kali lah. Gitu, ya. Kenapa begitu ya? Apa sih setelah di penyelenggara lalu coba peserta? Ya, dulu di peserta itu latar belakang sederhana. Jadi kenapa partai politik banyak di kabupaten kota itu dan dia punya potensi gitu. Kenapa tidak ada yang mengajukan gitu. Pengalaman dari Pilkades, saya itu membayangkan kalau calonnya tunggal itu kayaknya merusak nih. Merusak infrastruktur politik di daerah itu. Apalagi kalau Pilkades itu calonnya tunggal itu kan suami istri boleh jadi kompetitor ya. Iya. Nah, kalau dan beberapa kali kalau nanti Pilkada terjadi juga ke arah ke sana, kan ngeri itu. Ada itu pernah di Balikpapan. Ya. Calon perseorangan, Ya. suaminya wali kota, calon wali kota. Betul. Dan istrinya adalah wakil wali kota. Di Jawa Timur kan juga pernah. Pernah. Iya, bahkan di Makassar itu ya, yang calon tunggal kalah dengan kotak kosong. Iya, saya tahu itu. Ya. Makanya menurut saya masyarakat harus tetap diberikan alternatif. Pemenangnya itu wali kota yang sekarang ya, Dani Pomanto. Betul. Memang orang masyarakat ya. Betul. Walaupun itu persaingan ketat dengan kelompok pengusaha yang kita tahu terkenal sekali ya kan. Nah, ya kita tetap harus jaga lah. Kompetisi di daerah itu harus kita jaga karena itu salah satu fungsi kenapa ada pemilu, kenapa ada pilkada ini. Jadi, istilahnya pertarungan itu kita kanalisasi di situ. Kalau dia sendiri bertarungnya dengan siapa dan masyarakat nggak punya alternatif. Sebenarnya kalau calon tunggal itu tragedi demokrasi. Betul. Kenapa harus ada pemilu atau ada pilkada kalau calonnya hanya satu? Iya. Kenapa nggak ditunjuk aja? Betul. Terus habis itu kemana-mana lagi lah. Jadi pembicara saya lihat kan. Iya, Pak Joko ya. Nah, saya tetap menjalin komunikasi dengan baik penyelenggara maupun dengan teman-teman partai politik gitu dan harus bergerak terus gitu, Bang. Bergerak terus sampai kemudian menjelang pemilu 2024 launching sudah dimulai tahapannya, di situ masih terlibat terus. Jadi kalau saya ingat-ingat setelah dari KPU ya belum berhenti gitu. Jangan-jangan malah lebih aktif ya. Bisa ya karena banyak alternatif gitu. Kalau penyelenggara kan ya hanya di situ gitu. Mau tidak mau harus diakui secara jujur penyelenggara di tingkat bawah dengan undang-undang yang baru itu karena regulasi full di sana kan. Ya relatif kita persoalan teknis saja yang kita disibukkan. Contoh misalnya ketika verifikasi partai politik, verifikasi faktual keanggotaan. Ya kita akhirnya ngurus-ngurus hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Gitu. Pak Joko, saya melihat ada yang langsung saja saya merasa khawatir saja.
terhadap integritas pemilu 2024. Ya. Pak Joko melihat juga. Betul. Jadi ketika di launching tahapan itu, komentar saya pertama, tahapan ini bermasalah. Bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena nanti akan mengancam integritas baik penyelenggara maupun pemilunya. Maka rasa keadilan di pemilu itu saya punya kekhawatiran menjadi hilang. Dari mana? Karena dari penetapan waktu pemilu, waktu kampanye, maaf. Skema iya. Jadwal tahapan. 75 hari itu maka akan memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang semua dihitungkan dari titik nol. Dan menghitung tahapan itu titik nolnya ada di hari pemungutan suara. Contoh misalnya, pemilu dimulai paling lambat gitu, tahapan pemilu itu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itulah kemudian KPU mengambil tanggal 14 Juni 2020. Sorry, bukankah 20 bulan? Maaf, 20 bulan. 20 bulan. Ya. Kemudian partai politik harus, peserta pemilu harus ditetapkan paling lambat itu. Itu 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, sementara di ketentuan lain itu kampanye baru akan dimulai 3 hari setelah daftar calon tetap ditetapkan oleh KPU. Artinya dengan 75 hari masa kampanye berarti ditambah 3 hari tenang, maka awal kampanye akan dimulai 78 hari dari hari pemungutan suara. Sehingga DCT dipaksa harus mendekati paling cepat itu 3 hari sebelum kampanye yang 75 hari itu. Nah, dari situ kemudian terjadi 11 bulan yang kosong. Sejak partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, dia sebagai peserta pemilu, sampai nanti kampanye itu ada 11 bulan. Apa masalahnya, Pak? Ya karena kampanye 75 hari ditetapkan angkanya dulu, dibatasi, DCT harus dipaksa merapat ke sana. Ke DPS-nya? DCT, daftar calon tetap caleg. Yes. Itu mendekati ke sana. Nah, risikonya kemudian tahapan pemilu pendaftaran calon presiden wakil presiden ya harus didekatkan ke sana. Supaya begitu ditetapkan, punya nomor urut, maka bisa dilakukan kampanye. Jadi penetapan 75 hari kampanye itu apapun alasannya, itu yang menjebak tahapan ini menjadi ada kekosongan 11 bulan. Dalam konteks peserta pemilu ya. Sekarang bisa dibayangkan Bang Henaes. Mungkin Bang Henaes yang dulu sudah malang melintang mulai dari Panwas yang masih ad hoc dengan kantor numpang gitu kan. Sampai punya lembaga sendiri dan sekarang menjadi lembaga tetap itu. Kita bisa bayangkan itu. Begitu partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai nanti 78 hari menjelang pemungutan baru boleh bisa kampanye. Kalau kan bisa disosialisasi kemarin siapan begitu. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana kita membedakan antara sosialisasi dengan kampanye? Hal yang kadang-kadang debat. Iya. Sejak dulu itu. Betul. Lalu kan pasti ada juri start, ya kan. Saya sepakat dengan gagasan Bang Henaes sebenarnya. Memang KPU harus mengatur ini, tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan maka nanti akan mengancam integritas itu. Dan yang terjadi 75 hari nanti perang baliho, perang atribut, perang bendera, masyarakat bingung karena satu dapil kalau ada 15 partai saja dengan kursi 10 maka minimal ada 150 caleg. Belum DPD. Belum calon perseorangan. Belum perseorangan. Bayangkan itu baru kabupaten kota, belum provinsi dan DPR RI. Bayangkan masyarakat dalam waktu yang singkat disodorkan simbol lambang-lambang peserta pemilu tanpa mengetahui siapa yang harus dipilih. Itu yang saya katakan akan mengancam integritas pemilu itu. Dari mana itu Pak Joko? Ancaman integritasnya? Ya karena akhirnya banyak orang memilih dengan petunjuk dalam tanda kutip. Apa yang disebut dengan money politik. Gitu. Ini apa yang pilih? Lah yang memberi yang sana, yang datang ke sini ke sana gitu. Kalau di Jawa itu ada namanya JLS. Ini JLS itu media komunikasi bagi orang Jawa. Sambung rasa. JLS itu jagong, layat, sonjo. Jagong itu ketika ada orang punya kerja gitu. Layat itu dia takziah. Jagong itu pengantenan. Iya. Kemudian layat itu takziah itu, kemudian sonjo itu main ke rumah. Bayangkan seorang caleg di satu dapil di kabupaten sajalah dengan 5 kecamatan. Total misalnya katakanlah ada 30 desa kelurahan atau pemilihnya katakanlah misalnya 30.000.
Dia bisa bayangkan bagaimana kampanye dengan kompetitor ratusan orang. Gitu loh. Dengan waktu yang sangat singkat. Ya mau tidak mau, yang terjadi akan lomba atribut, dan ketika pada titik terakhir siapa yang harus saya pilih, ya akhirnya tadi itu ada istilah di desa ya, itu artinya, kita nunggu petunjuk. Apa petunjuknya? Artinya masyarakat gitu. Dengan misalnya banyaknya atribut yang paling selawar juga belum memperoleh kepastian. Belum memperoleh kepastian. Siapa yang harus dicoblosnya? Betul, karena apa namanya, partai politik atau dalam ini caleg sendiri kan dia berkompetisi antar caleg sebenarnya, bukan antar partai politik. Gitu. Jadi antar caleg. Ada satu lagi Pak Joko yang saya juga perlu mengingatkan sebenarnya, soal pengadaan barang dan jasa. Kan dimulai setahu saya begitu ditetapkannya daftar pemilih, yang tadi sudah sebagian digambarkan tadi. 75 hari itu kan masa pengadaan logistik pemilu. Kan tidak mungkin lepas dari pengadaan barang dan jasa. Betul. Kita tahu kepresnya. Yang saya dengar kepresnya juga belum berubah. Jadi ada kesalahan pertama ya. Kesalahan menurut saya, KPU dari awal didesain, disiapkan alat-alat logistik pemilu gitu, yang tidak perlu ada pengadaan ulang. Dia istilah Jawa cemempak gitu, yang disebut kotak suara. Sudah tersedia. Iya, kotak suara. Yang kemudian sekarang harus menjadi barang habis pakai. Sehingga harus mengadakan setiap kali penyelenggaraan pemilu. Ini saya kira ini kesalahan pertama saya kira. Sehingga yang terjadi kemudian pengadaan itu menjadi tambah banyak itemnya. Tapi soal kotak suara kan memang undang-undang menentukan harus transparan. Ya, kalau transparan, saya kira transparan itu bisa diartikan banyak. Transparan kan tidak hanya karena bisa dilihat. Sekarang bayangkan, kalau misalnya kotak suara itu diganti tas plastik yang transparan, orang boleh nggak mengatakan transparan? Boleh, tetapi orang akan mencurigai tidak aman gitu. Iya. Padahal kalau kardus di mana kalau itu kertas kemudian dikunci pakai besi, amannya di mana? Makanya kita harus menerjemahkan kembali tentang transparansi dan kata aman itu. Tapi eksplisit loh Pak Joko. Yang Anda lihat itu kan jelas harus transparan. Betul. Transparan kan bisa dilihat. Bisa dilihat betul. Iya kan? Iya. Kayak peti jenazah itu kan pasti ada kacanya. Kayak begitulah kira-kira. Sebenarnya bisa. Kita bisa bikin kalau di kampung itu ada namanya black kerupuk. Tahu. Nah itu dia. Black kerupuk. Yang itu kan ada kaca, ada black, lalu kelihatan kerupuknya. Jenis kerupuknya jadi kita tahu juga. Ya kira-kira gitulah transparan. Bayangkan setiap kali menjelang pemilu kemudian harus membuat spek kotak suara, menawarkan kembali ke beberapa rekanan gitu. Yang itu mestinya dari awal itu sudah tersedia. Tapi kan tadi prinsip sekali pakai. Lalu transparan. Betul. Iya kan? Tapi kata cemempak tadi menurut Pak Joko kan berarti memanfaatkan yang ada. Iya, makanya kemarin kalau memang mau transparan pengadaannya jangan dari kardus. Supaya bisa disimpan. Lah ya, kan ada pelajaran. Aluminium. Betul. Penyimpanannya Pak Joko tahu kan? Berapa dalam 1 tahun aja mahal kan itu? Kalau disewakan. Kita kan punya lahan, kita punya gudang. Lah ya, tapi kan nggak semua lah KPU punya gudang kan? Kan bisa dibikin, Bang. Karena untuk jangka panjang. Jangka panjang bisa itu kalau dilipat aja berapa misalnya. Kalau posisi Pak Joko lihat terakhir keluar dari gedung KPU Jawa Tengah, berapa kotak aluminium yang tersisa? Saya tidak tahu persis. Ya artinya secara keseluruhan. Iya. Oh masih banyak itu berapa juta gitu masih. Lah ya artinya kan di pemilu 2019 kan mulai nggak dipakai. Iya, lah itu mestinya harusnya dilelang. Dilelang, kemudian kan dijual lah, dilelang itu. Nah yang pertanyaannya kemudian beberapa kabupaten kota yang sudah punya gudang di mana? Jawa Tengah sudah banyak gudang. Sudah punya gudang. Tapi tidak 100% ya? Ya tidak 100% lah. Tapi contoh misalnya saya dulu di Wonogiri, 2 periode di Wonogiri itu punya 2 gudang. Punya 2 gudang, lebih dari cukup. Pemeliharaan gudang kan juga
berbiaya Pak Joko? Ya tergantung kita menghitung. Karena itu kan sering kali dipakai. Kalau sekarang serentak, mungkin berhitung lagi. Kalau dulu kan hampir setiap tahun dipakai, Mas. 2 tahun sekali habis dilipat dan dipakai. Artinya sampai barang itu diizinkan dibongkar, kemudian dilipat, tidak lama lagi dipakai. Ya biasanya pasca PHBUMK ya. Ya karena ada pilkada tingkat kabupaten kota, ada belum. Sekarang kan diserentakkan gitu. Meskipun argumennya nggak terbukti ternyata, Mas. Ya itu lain lagi. Aku juga punya pendapat yang sama. Cuma kan itu tadi kembali ke soal pengadaan. Kan pengadaan barang itu berapa hari lah, 100 hari kan, 90 hari lah. 90 hari kan, kepres kan. Sementara kan 75 hari tadi. Padahal kan masa antara ya 75 hari paralel kampanye. Lalu kan tetap kurang. Ya, menurut saya itu bisa didistribusikan. Jadi bisa didesentralisasi lah, gitu kan. Asal di masing-masing wilayah diberi kewenangan. Di masing-masing wilayah kan juga ada percetakan. Pilkada kemarin 2020 disentralisir oleh KPU loh. Iya betul. Hampir seluruh hal. Betul. Ditambah APD dan segala macam. Entahlah motif apa di balik itu. Kita tidak tahu. Walaupun beritanya nggak enak kan. Betul. Karena zaman desentralisasi itu kok malah disentralisasi. Betul. Urusan seleksi juga sentralisasi. Iya, sekarang undang-undangnya mas sentralisasi. Resentralisme sekarang itu. Pemerintahan juga begitu. Padahal satu aspek demokratis ukurannya adalah desentralisasi. Itu yang menurut saya menjerat diri sendiri menurut saya. Betul. Dan dengan sentralisasi itu justru kompetisi yang terjadi berbeda. Kalau dulu barang penyelenggara itu, contoh barang penyelenggara termasuk nanti pengadaan. Itu rekrutmen kan memang betul-betul berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Sekarang ada istilah dalam tanda kutip jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, jalur F gitulah. Apa itu? Ya saya kurang tahu, pokoknya ada. Ini jalurnya sana, ini jalurnya sana. Sehingga berbasis ormas. Ya, berbasis ormas tertentu. Ini kan berarti basisnya bukan lagi kompetisi. Bagi saya ormas apapun, sebesar apapun ormas itu, kalau sumber daya yang dikirimkan tidak punya kapasitas, masa harus dipaksa hanya karena mewakili. Mereka kan bukan wakil. Beda dengan lembaga perwakilan DPRD itu berbeda. Saya setuju tuh. Tidak ada berbasis ormas. Objektif aja. Iya, dan harus profesional. Iya. Betul. Karena kan kemampuan teknik. Betul. Jadi penyelenggara pemilu itu kan profesi tersendiri. Betul. Kan ada kode etik sudah, infrastrukturnya zaman kami bangun bareng-bareng kan. Lalu ada kode etiknya, ada sistem penegakannya. Masyarakat profesi, namanya masyarakat penyelenggara pemilu. Itu tetap sama juga, tim selnya juga. Betul. Semua tersentral juga dari sana. Bayangkan misalnya Jakarta harus melihat tim sel dari Papua. Mau tidak mau dicarikan A, B, C, D, yang terjadi juga begitu. Bukan berarti tidak mendapatkan tim sel yang punya kapasitas dan kapabilitas, bukan, tapi lebih kepada representasi. Betul. Itu yang menurut saya jadi kacau itu. Merusak saya kira. Jauh lebih punya daya rusak daripada misalnya partai politik yang berada di situ. Karena tahun 55 juga partai politik terlibat juga enggak terlalu lah gitu ya. 99 juga 99 partai politik gitu ya. Tapi begitu ormas, jadi memang aneh Pak Joko. Ormas itu kan non partai. Betul. Itu masuk dalam kelompok kepentingan. Kelompok penekan. Betul. Bedanya dengan partai politik. Partai politik jelas mencari kekuasaan. Betul. Nah, ini ormas melakukan fungsi-fungsi partai politik. Betul. Fungsi-fungsi politik, mencari jabatan, mencari kekuasaan. Betul. Kacau. Itu yang menurut saya ya katakanlah setelah Undang-Undang Nomor 7 2017 ini agak menurut saya harus dibenahi lah gitu. Ada yang salah di situ. Itu ya kan mau revisi juga nggak dilanjutkan kan, dipotong di tengah jalan. Iya, tapi Indonesia itu hebat loh. Apa tuh? Jangankan merevisi undang-undang, bikin undang-undang baru aja cepat selesai kok. Nah begitu ini ada sistem yang norma yang kurang pas di situ, kenapa berat sekali sih gitu untuk membenahi, menyempurnakan. Saya kira gini, kita membuat sistem, kita menyiapkan infrastruktur demokrasi ini yang kuat ini kan
bukan hanya untuk saat ini, bukan hanya untuk 5 tahun, tetapi untuk jangka panjang kan. Jadi jangan dirusak karena kepentingan yang sebentar. Iya, gitu. Sesaat semua. Iya. Cara, saya kira banyak loh fenomena kita yang orang nggak sabaran. Sistem bernegara mau diacak-acak. Iya. Bahkan sekarang masuk ke aras langit kita bernegara. Konstitusi. Udah 3 kali periode, udah nggak dimungkinkan. Otak-atik. Betul. Dan ini dia, yang otak-atik itu bukan siapapun, tapi adalah penyelenggara negara yang sumpahnya menyebut menjaga, memelihara, menegakkan konstitusi sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Ya, betul. Jadi kadang-kadang malah mengenaskannya senior kita. Iya. Jadi apa ya? Orang yang sudah dipilih oleh rakyat gitu untuk mewakili itu kadang-kadang di sana malah merusak gitu. Ya dalam gue tidak semua yang merusak dalam tanda kutip ya, bukan merusak dalam arti ya bisa negatif bisa positif lah begitu. Tapi saya bilang memang merusak. Udah. Iya betul. Jadi contoh misalnya bagaimana ada undang-undang ditetapkan gitu kan, begitu diprotes keras masyarakat, sudahlah nanti lanjutkan aja ke MK. Ini kan pendidikan yang nggak bagus. Nggak benar. Kenapa suara mas diselesaikan lah? Sekecil apapun menurut saya suara mas harus didengar. Mas. Iya dong. Didengar. Deliberasi. Iya, kesempatan kita hanya bersuara. Nah, tapi undang-undang yang disahkan kemudian bersuara pun dibatasi ya kan. Itu memang problem etika. Betul. Problem etika parah banget. Dan menurut saya harus kembali ke sumber intelektualitas kita ada di kampus, Mas. Makanya saya selalu mendorong teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman akademisi ini harus menyuarakan. Artinya kenapa harus menyuarakan? Karena dia punya argumen yang objektif. Gitu. Pak Joko baca itu? Ya. Itu tuh ya. Demokrasi coba dibaca. Sonder. Bukan kan masa-masa. Oh, masa-masa kaum intelektual sakit gigi. Itu dia. Betul. Betul. Jadi makanya kemarin kalau senior-senior kita di sana ya Bang Enes ya. Memilih, mereka menyesal. Kenapa yang terpilih hanya politisi saja? Ya kita ini kegiatan musyawarahnya di tengah-tengah tahapan pemilu gitu. Yang bisa berkompetisi seperti itu yang terbiasa ya para politisi, akademisi nggak ada yang masuk ya karena sakit gigi. Iya, saya tahu lah orang kampus. Tapi nggak usah saya detailkan di sini. Iya, betul. Saya setuju aja. Oke. Saya kembali lagi Pak Joko. Kan saya pernah lihat hampir aja one prestasi di Depok. Lalu Provinsi Jawa Tengah nyaris kan belum pernah. Soal pengadaan barangnya nyaris one prestasi kan. 75 hari jelas itu tidak available dengan tidak paralel dengan waktu yang normalnya. Saya rasa satu-satunya cara yang mengubah Kepres dan atau Kepres yang secara spesifik mengatur tentang pengadaan logistik barang dan jasa logistik pemilu. Kalau Pak Joko melihat nggak bahwa itu rawan? Rawan, sangat rawan. Makanya ini gini, saya itu punya gagasan. Kenapa di setiap kali di pemilu atau pilkada itu KPU dalam posisi terjepit. Terjepit dalam arti begini, ketika kita sosialisasi itu sudah bukan ruang publik ya. Ruang di masing-masing daerah itu sudah penuh dengan peserta pemilu. Makanya ketika Pilgub, saya mengadakan pengadaan dan meminta izin kepada yang punya wilayah itu, namanya baliho permanen di masing-masing kabupaten kota. Sekarang ada itu sebagai bahan sosialisasi sebenarnya bagi teman-teman KPU itu juga supaya ruang itu tidak didominasi oleh peserta, tapi juga penyelenggara punya ruang itu yang pertama. Dan yang kedua dari segi waktu pengadaan, saya memang harus dirubah saya kira. Dan desentralisasi harus dilakukan, tidak bisa. Nggak mungkin lah. Toh misalnya ada pemenang, ini realita di lapangan pemenang, saya pemenang surat suara. Toh akhirnya dia disubkan gitu. Ini menurut saya lebih celaka dibandingkan sudah dilelang di daerah. Gitu. Jadi gini Pak Joko, demokrasi itu peristiwa politik. Betul. Ya kan? Ya. Tapi bagi saya itu harusnya juga peristiwa ekonomi. Betul. Dengan didesentralisasikan,
ya, pemain-pemain ekonomi lokal. Betul. Harusnya kan juga dipikirkan. Betul. Bahkan kegiatan kampanye semakin panjang itu, nasi bungkus laku, Bang. Lah iyalah. Karet laku. Lah iyalah. Es teh plastikan istilah orangnya itu jajan. Nggak apa-apa. Mereka itu menggerakkan semuanya. Iya. Orang BI itu suka bilang bahwa sepertiga PDRB di setempat itu karena pilkada kok. Betul. Jadi peristiwa ekonomi harus ada juga. Betul. Dan tidak mungkin lah orang Jakarta, Jabodetabek sudah kaya raya begitu, sementara hanya seperak 2 perak masyarakat lokal. Betul. Juga tidak netes dikit lah. Cuma kampanye aja. Kampanye aja kan tidak semuanya. Betul. Karena COVID kan. Bahkan sekarang APK saja kan di daerah-daerah juga sudah semakin sedikit lah. Ya lumayan lah, ada yang bikin APK yang lain dalam bentuk kaos macam. Sekarang kan dibatasi. Dibatasi misalnya. Wah itu apa namanya? Termasuk APK itu. Menyalahi aturan kampanye gitu. Bayangkan. Jadi kita terbatas. Bahkan ini yang saya kira perlu harus dibenahi juga. Orang Indonesia datang ke suatu daerah di Indonesia. Itu dibiarkan ketika ada orang itu menolak kedatangan saudara kita sendiri. Apapun partainya, apapun. Dalam konteks pemilu sering. Dan sekarang sudah mulai tanda-tanda kan itu. Nah itu menurut saya juga itu harus diselesaikan. Ini merusak peranata sosial kita. Gitu. Jadi pemilu tidak memberi berkah. Iya. Kalau korban banyaknya di Jawa Tengah, Pak Joko tahu berapa? Untuk korban yang kemarin tragedi 2019. Saya kurang tahu itu angkanya. Aku kurang tahu, tapi ada. Ada banyak. Ada. Kebetulan di kampung saya juga ada gitu. Di kampung saya juga ada. Baik yang sakit dan meninggal dunia. Mungkinkah juga akan punya potensi terjadi juga di 2024? Mungkin kalau kita tidak berhitung. Jadi apapun alasannya, Bang, tubuh itu ada sinyal untuk istirahat. Iyalah. Tetapi sinyal itu dihilangkan hanya karena harus terselesaikan. Contoh misalnya, orang sakit kepala, belum apa-apa udah mencari obat untuk menghilangkan rasa sakit. Padahal kita belum tahu sakitnya itu disebabkan oleh apa. Benarkah karena kepala kita? Betul. Atau karena dia di rumah ada masalah? Iya. Sebenarnya dibikin santai aja bisa, Bang, itu. Ada yang bisa disiapkan lah di daerah itu ya. Menulis banyak ya sudah. Kalau perlu KPPS itu ditambah staf administrasi untuk mengisikan itu. Gitu. Sekarang KPPS saja itu kalau kita ingin lebih terbuka, mereka bisa santai. Saya itu suka kalau pemilu di TPS saya mesti kita bikin bercanda. Nah, misalnya pemilih, ini mesti milihnya ini gitu. Sambil bercanda, Bang. Dan selalu TPS yang paling terbuka itulah yang bisa menjamin kita itu bisa fresh seperti itu. Kalau di dalam gedung itu pasti akan tegang. Kenapa? Karena banyak orang di luar berusaha lihat tapi bisanya hanya ngintip. Itu melanggar ketentuan undang-undang sebenarnya, Bang. Iya, karena di dekat TPS tetap harus ada ruang di mana masyarakat bisa menonton. Ya, asas umumnya. Iya, sementara kan kalau di dalam gedung tembok inilah batas TPS itu yang sering itu bikin tegang. Oke, Pak Joko. Gitu. Thank you banget. Oke, siap. Sampai ketemu kita di suasana yang lebih enak. Sobat, kita akan di kali kesempatan. Thank you.